Obsesi, obsesi. Na 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 na. Obsesi. Obrolan seputar farmasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pedia, selamat datang di podcast Farmakopedia edisi keempat yang dilaksanakan oleh BEM Fakultas Farmasi Universitas Airlangga di bawah naungan Departemen Kajian Strategi. Di sini bersama saya Aswa selaku host pada podcast kali ini. Sebelumnya saya mau mengucapkan selamat Hari Farmasi Sedunia. Untuk menyemarakkan Hari Farmasi Sedunia, kali ini Departemen Kajian Strategi berkolaborasi dengan Obsesi dari Departemen Kominfo. Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas seputar kehidupan mahasiswa Fakultas Farmasi di Universitas Airlangga. Pada episode kali ini tentunya saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh 3 bintang tamu keren untuk podcast kali ini, yaitu ada Sabita, Halo. Surya, Halo. dan juga Putu. Hai, gimana nih kabar kalian? Baik, pastinya baik semua dong. Oke, aku boleh kenalan dulu nggak nih sebelum kita mulai podcastnya? Mungkin bisa perkenalan nama, kelas, dan angkatan, dan juga bisa menyebutkan jalur masuk kalian di Fakultas Farmasi ini seperti apa? Boleh. Oke, jadi halo semuanya, perkenalkan saya Sabita Salma Berlita, biasa disapa Bita, saya dari kelas A Angkatan 2023 dan saya masuk ke Fakultas Farmasi Universitas Airlangga melalui jalur SNBP. Wih, keren banget ya Sabita, berarti kamu masuk di Fakultas Farmasi ini menggunakan jalur SNBP, jalur rapot ya itu Iya, yang benar. yang dulunya itu namanya SNMPTN. Benar. Oke. Selanjutnya Surya, bisa silakan perkenalan. Halo semua, perkenalkan nama aku Suryandri Simanjuntak dari kelas C Angkatan 2023 dan aku masuk ke Fakultas Farmasi Universitas Airlangga ini melalui jalur SNBT. Wih, keren banget. Kamu berarti jalur masuknya SNBT tes ya di sini. Iya, benar. Oke, selanjutnya Putu. Silakan. Oke, halo semuanya. Kenalin, nama aku Putu Sugiri Adinda, biasa dipanggil Putu. Aku dari kelas B angkatan 2023 dan aku masuk di Farmasi UNER ini itu lewat jalur mandiri yang reguler. Wih, keren banget ya semuanya bintang tamunya pada kali ini. Oke, sebelumnya sebelum memulai podcastnya nih ya, aku ingin mengajukan beberapa pertanyaan nih. Pertanyaannya yang simpel-simpel aja sih. Aku ingin tanya buat Sabita ya, yang jalur SNBP ini, kamu waktu pendaftaran kemarin nih, berapa sih nilai rata-rata rapot kamu? Dan juga apakah kamu nyantumin penghargaan atau sertifikat ketika pendaftaran kemarin? Dan satu lagi, kamu ini farmasi itu pilihan keberapa sih? Oke, jadi pertanyaan yang sangat menarik. Jadi saya untuk nilai rata-rata rapor waktu itu di angka 92 dan juga untuk sertifikat yang saya apply waktu daftar SNBP itu juga ada 2. Jadi yang pertama itu sertifikat juara harapan 2 lomba esai dari Lions Clubs Internasional dan sertifikat yang kedua itu merupakan sertifikat organisasi. Waktu itu saya dapatkan, saya menjadi salah satu staf atau pengurus dari event organisasi yang waktu itu dinaungi oleh UNICEF. Wow, keren Dan banget. Oke, dan pilihan farmasi ini adalah pilihan pertama dan satu-satunya. oh wow, keren banget. Berarti dari kita kan kemarin SNBP ada 2 pilihan ya. Berarti Iya, kamu benar. cuma pilih salah satu itu, pilih Iya. satu itu aja. Satu aja. Dan farmasi UNER, hanya itu saja. mantap, keren banget. Sabita, oke. Selanjutnya Surya, boleh di-spill nggak yang jalur SNBT poinnya? Kalau aku itu kemarin skornya itu nggak terlalu tinggi-tinggi banget sih. Aku itu dapat skor 670. Terus farmasi ini sebenarnya pilihan pertama dan kedua sih. Kayak ya udahlah, aku farmasi aja gitu. Setia sama farmasi. Oh wow. Tapi skormu itu termasuk tinggi loh Surya. Makasih. Oke, kalau Putu nih, boleh di-spill nggak
Oke, kalau aku ini kan lewat jalur mandiri reguler. Nah, aku itu sebenarnya agak bingung gimana cara, maksudnya nilainya itu gimana di rata-rata atau enggak. Cuman aku ingetnya itu nilai biologi sama kimia aku. Kalau biologinya aku itu kecil, jadi cuma 512, sedangkan kimia aku itu 720 gitu Wow, skornya. Ya, itu tinggi banget ya di nilai kimianya. kayak beruntung deh aku. Tapi di sini tuh udah takdir ya di sini, Iya, maksudnya Tuhan sudah memberikan kamu jalan di sini, itu benar. luar biasa. Oke, kita mulai podcastnya. Apakah kalian udah siap? Sudah Siap, siap. siap banget, siap. Oke, aku mau ngajuin beberapa pertanyaan ya dalam podcast ini. Oke, langsung aja ya. Pertanyaan pertama nih, ini pertanyaan untuk semua ya, tapi nanti dijawabnya satu-satu dulu. Mungkin bisa Bita, bisa Surya, atau bisa Putu. Pertanyaan pertama, apa sih motivasi yang membuat kalian tertarik untuk memilih jurusan farmasi? Mau siapa dulu nih? Gimana dulu nih? Bita dulu aja, Bita. Oke. Oke. Jadi untuk motivasi saya memilih jurusan farmasi itu sebenarnya banyak ya, dan lambat laun pasti motivasi ini akan bertambah sejalan dengan kita mengenyam masa studi di Fakultas Farmasi. Jadi sebenarnya saya memilih Fakultas Farmasi itu karena saya ingin melanjutkan apa yang saya dapatkan dari SMK Farmasi. Dan saya melihat prospek kerja di dunia farmasi ini juga menjanjikan. Di samping itu kita juga akan berkontribusi untuk masyarakat nantinya. Wow, keren banget Bita. Oh iya, berarti kamu ini pilihnya itu sesuai keinginan kamu atau ada pilihan orang tua? Ya, intinya untuk pilihan farmasi ini memang keinginan saya sendiri dan juga didukung oleh orang tua. Luar biasa, Bita. Oke, kalau Surya gimana nih? Kalau aku sih seperti cowok-cowok pada umumnya pasti awalnya itu pinginnya teknik. Ya, sudah kuduga. Kenapa kok cowok Tapi- bisa pilih farmasi gitu loh? Ya sebenarnya SMA itu aku itu minatnya itu di kimia, Mhm. dan keluarga aku itu punya background yang mendekati dengan farmasi gitu. Jadi ya bukan pengaruh dari orang tua juga, tapi emang tiba-tiba ada keinginan gitu, aku farmasi aja deh gitu. Jadi ya udah aku akhirnya milih farmasi, dan ya so far so good sih gitu. Oh, oke, berarti basicnya itu kamu emang suka kimia, terus kamu melanjutkan di farmasi nih. Iya benar-benar. Oh, keren. Kalau Putu gimana nih? Oke, kalau aku sendiri itu hampir sama kayak Surya. Jadi waktu SMA itu aku ada ketertarikan sama mata pelajaran kimia. Dari semua mata pelajaran itu ya aku suka dan sedikit bisa di kimia. Nah, habis itu aku cari dah nih di Google kira-kira apa ya gitu jurusan yang sekiranya tuh banyak kimianya. Karena di situ aku berpikir kayak kimia bisa lah gitu. Tapi ternyata enggak ya. Oh ya, lanjut. Habis itu setelah aku cari-cari, aku tuh udah pasti skip teknik. Aku udah pasti aku nggak pengen masuk teknik. Kenapa? Karena aku nggak suka fisika. Oh, iya, Aku benar. sangat-sangat benci fisika. Kayak aku bahkan melihat soal fisika pun kayak ini apa dah gitu. Nggak mau. Aku nggak mau pokoknya. Nah habis itu aku juga kan bunda aku tuh pengennya aku kedokteran. Nah tapi dari aku sendiri tuh kayak ngerasa apa ya, kurang mampu untuk kedokteran gitu. Nah akhirnya dan juga kayak biologiku tuh juga kecil dulu nilainya, jadinya aku fokusin di kimianya gitu. Habis itu ketemulah nih, wah jurusan farmasi gitu, dan aku juga ngecek kan, maksudnya prospek kerjanya setelah lulus farmasi itu ternyata luas dan banyak gitu kan, lumayan cuannya gitu. Ya benar, benar banget ya, Gitu. luas banget prospeknya. Bener. Nah habis itu setelah cari-cari akhirnya farmasi ini menurut aku yang paling cocok gitu loh, karena kan bunda juga pengen aku terjun di dunia kesehatan, dan aku sendiri juga suka kimia, dan ini dijatuhin bam dapetlah ini farmasi gitu pilihannya. Oke, berarti keren banget ya semuanya ini pilihannya tepat. Insya Allah ya. Oke, pertanyaan kedua ya, aku next. Gimana sih tahun pertama kalian di farmasi? Ini kan tahun 2024 ya. Kalian masuknya di tahun 2023. Gimana tahun pertama kalian di farmasi dan apa aja sih yang membuat kalian culture shock saat di sini?
Bisa dijelaskan. Siapa dulu bebas? Surya boleh nggak Bebas. sih? Iya, Surya boleh. Siapa bebas? Tahun pertama di farmasi gimana ya? Kayak so far so good sih, kayak enjoy gitu. Tapi ya pasti ada capeknya juga. Tapi ya selama dikelilingi dengan lingkungan yang baik, pasti juga kita bakal enjoy gitu. Dan ya culture shocknya sih, aku di semester pertama, semester kedua itu nggak nyangka kayak udah baru semester 1 itu kayak materinya udah kompleks banget gitu ya. Gitu kayak nggak terlalu culture shock, tapi ya cukup kaget aja gitu. Tapi ya puji Tuhan masih bisa ngikutin dengan baik gitu. Oke, alhamdulillah ya. Berarti culture shocknya di situ, di pelajarannya yang emang kompleks ya. Awalnya kita tuh di semester pertama gak nyantai ya, mungkin semester kedua, tiga, sampai sekarang luar biasa. Oke, mungkin siapa selanjutnya? Kita. Tahun pertama itu di semester 1 dan semester 2, benar yang dikatakan Surya tadi kalau mata kuliahnya itu udah kompleks. Dan kita kan waktu itu mata kuliahnya rata-rata masih mayoritas masih pembelajaran dasar bersama atau PDB. Dan ternyata materi-materi yang ada di mata kuliah PDB itu belum saya dapatkan di SMK. Jadi kagetnya dan susahnya saya di tahun pertama itu mengejar materi-materi tersebut. Begitu juga materi di Fakultas Farmasi semester 1 dan juga semester 2. Itu saya harus berusaha mengejar ketertinggalan materi itu dengan membaca literatur dari luar, misalkan dari influencer farmasis juga. Lalu untuk culture shock sebenarnya benar sih nggak terlalu kaget, karena kita beradaptasi dan juga berusaha juga untuk bisa berbaur dengan semua teman-teman kita yang backgroundnya juga pasti berbeda-beda kayak gitu. Oke, tapi Bita bukannya kamu lebih muda ya, karena dari background kamu itu dari SMK Farmasi. Ya. Mulai merasakan apa yang saya dapatkan di SMK Farmasi itu waktu kuliah di Fakultas Farmasi UNAIR itu di semester 3 dan semester 4. Nanti mungkin di semester kedepannya gitu ya. Mulai semester 3 ini sudah ada beberapa yang, oh ini aku udah pernah belajar kayak gitu. Tapi waktu semester 1 sama 2 kemarin ada yang relate nggak dari kamu dari SMK Farmasi itu, mungkin pelajarannya atau gimana? Jujur sedikit banget sih. Dan Sedikit banget? Iya, yang buat jam tidur saya berantakan. Oh ya, sama sih, nggak cuma kamu, pasti semuanya di sini jam tidurnya juga berantakan. Oke, terakhir Putu. Oke, kalau aku pribadi itu waktu tahun pertama kuliah itu aku sempet khawatir gini, gak punya teman. Aku ada pernah sampai apa ya? Aku kayak mikir kayak aku kira-kira bisa nggak ya beradaptasi di sini? Soalnya kan peralihan gitu kan. Maksudnya aku dari luar Jawa, dari Bali kan aku, jadinya aku harus beradaptasi dengan orang-orang di sini gitu. Aku kayak aduh kira-kira aku bisa nggak ya temenan sama si ini si itu, aku bisa nggak berbaur, aku bisa nggak ya punya banyak temen di sini nanti gitu, terus gimana ya lingkungan pertemananku kayak gitu. Aku sempet khawatir kayak gitu. Cuman aku syukurnya seiring berjalannya waktu itu karena aku juga apa ya membaurkan diri, akhirnya juga aku dapat teman-teman yang baik banget di sini, dan lingkungan-lingkungan seperti itu yang membuat aku kayak apa ya kebantu lah di farmasi ini. Seperti yang kita tahu ya, farmasi ini nggak gampang teman-teman, jadi kita perlu teman-teman yang bisa mensupport kita, bisa yang apa ya relate lah sama kita, kayak maksudnya dalam artian kayak misalkan kita stres di sini, mereka kayak ada untuk kita bisa belajar bareng, diskusi bareng kayak gitu. Jadi ya waktu tahun pertama itu aku sempat khawatir itu, dan juga untuk mata kuliahnya kurang lebih sama ya sama Surya dan Bita. Jadi masih dasar, tapi dasarnya nggak dasar gitu. Bingung kan? Iya. Dasar tapi nggak dasar. Dasar tapi yang nggak dasar. Contohnya aja bioselmol ya di semester 1 iya. itu kayak itu buat aku sangat-sangat baru, kayak jalur apalah itu ligan, reseptor, kayak apa itu gitu kan. Aku juga nggak tahu itu apa, dan itu benar-benar pertama kali banget aku belajar tentang itu, dan itu yang bikin aku kayak oh ini baru, jadi aku harus belajar gitu, kayak bener-bener ya belajar gitu biar aku paham dan juga bisa mengangkat nanti IPS-nya aku kayak gitu. Oh iya, kuncinya itu di belajar ya, karena kan di waktu SMA kita kan dapatnya mata pelajaran biologi, tapi di semester 1 kemarin kita itu lebih kompleks, diajari bener-bener sampai ke akar-akarnya yang seperti yang kamu sebutin, ligan, map kinase, seperti itu ya.
Kematian dah itu. Oke, tapi overall aman lah ya. Aman. Alhamdulillah. Aman. Oke, aku mau next nih pertanyaan yang ketiga. Kira-kira apa aja yang perlu disiapkan sebelum kalian tuh masuk dunia farmasi? Dan bener gak sih kalau kuliah farmasi itu sulit dan juga hektik sampai nggak ada waktu main, sampai yang kamu sebutin tadi, jadwal tidurnya berantakan. Bener. Siapa dulu? Putu dulu. Betul? Oke. Tadi apa ya pertanyaannya? Maaf banget. Oke, nggak apa-apa, aku ulangin ya. Iya. Kira-kira apa aja yang perlu apa disiapkan aja yang perlu sebelum disiapkan? masuk farmasi? Jadi menurut aku ya yang perlu disiapin itu pastinya fisik teman-teman. Fisik kalian tuh diusahain biar fit ya, karena apa? Di farmasi ini tuh banyak praktikum, itu yang pertama. Terus yang kedua banyak laprak. Lapraknya itu pasti teman-teman bikin itu di setelah praktikum kan. Setelah praktikum kita praktikum aja bisa sampai sore gitu loh. Dan kita garap laprak pun itu kalau sehari itu bener-bener kalian bisa sampai nggak tidur gitu, kita sampai bisa nggak tidur. Jadi fisik tuh emang harus fit banget. Terus juga yang kedua itu siapin gini vitamin teman-teman. Vitamin itu yang untuk mendongkrak tubuh kita biar tetap fit gitu kan. Terus menurut aku ya farmasi ini emang hektik teman-teman. Jadi kayak hektik, susah. Tapi jangan khawatir sih, selama kalian punya teman-teman yang bisa membantu kalian dan mensupport kalian itu, ini kerasa kayak kalian tuh nggak sendirian gitu loh. Kalian jalan di sini selesaiin farmasi ini sampai nanti jadi apoteker itu kalian tuh nggak sendirian. Kalian tuh masih punya teman-teman yang setia buat temenin kalian. Terus juga bisa membantu kalau misalkan kita kesusahan gitu kan. Setidaknya kita merasa kita tuh ada orang lain gitu loh yang bisa ngebantu kita nanti kalau misalkan kita kesusahan kayak gitu. Jadi buat main sendiri sih di semester 3 ini aku udah kayak nggak ada kepikiran main dah. Kayak kayak full banget gitu. Aku nggak tahu kenapa. Iya. Padahal di semester 1 sama 2 tuh aku masih bisa kayak nonton lah, atau at least kita kemana ya, ke alun-alun Surabaya gitu, atau ke GM ya kan, itu masih bisa teman-teman di semester 1 sama 2. Tapi di semester 3 ini entah time managementku yang jelek atau gimana, tapi aku nggak bisa mainan. Jadi kayak kepikiran untuk main pun nggak ada karena laprak gitu. Oke, benar-benar. Perlu laprak gitu. Iya benar kan, kita kuliahnya Senin sampai Jumat ya. Mm-mm. Dan Sabtu Minggu itu emang benar-benar kita kan libur. Iya. Tapi liburnya itu dibuat untuk ngelaprak. Bener. Liburnya itu buat ngelaprak. Jadi waktu mainnya itu jadi kayak nggak ada, hampir nggak ada, tapi tetap bisa diusahakan lah ya kalau ingin self reward lah sekali-kali. Kan kasihan kalau tubuhnya dibuat panik terus. Aduh. Mungkin Surya gimana tanggapan kamu? Kalau aku sih selain fisik ya pasti juga mental sih, kayak yang bakal kita hadapin itu berat juga gitu. Jadi mental kita itu harus bagus gitu, jangan kayak ketemu hal yang susah gitu kita langsung down gitu, jangan. Iya, Kayak benar-benar. kita harus bikin diri kita itu sendiri semangat gitu loh. Dan untuk mendukung itu pasti kita juga harus punya lingkungan kita yang baik juga, yang bakal mendukung, yang nggak bakal ngolok-ngolok kita kalau kita ada salah gitu. Dan ya kalau dibilang cukup hektik ya cukup hektik. Dan di semester 1-2 itu kayak aku tuh kayak Sabtu Minggunya itu pasti kayak udahlah leye-leye di kasur gitu, kayak nggak ngapa-ngapain atau kayak nongkrong bareng teman-teman. Tapi di semester 3 ini kayak udah hektik banget, dan kayak pulang kampus aja gitu kayak nggak ada kepikiran untuk pergi kemana-mana lagi. Kayak soalnya pulang dari kampus itu mandi disambut lagi sama laprak gitu. Bahkan di hari libur aja kadang kita juga ada kelas pengganti gitu kan. Iya, Jadi iya, kayak benar banget. ya udahlah, kayak selagi bisa dinikmati apa aja juga dinikmati gitu. Kayak waktu istirahat 20 menit di kelas aja gitu kayak berharga banget gitu. Jadi ya selagi apa bisa dinikmati pada semester 3 ini ya dinikmati aja gitu, jangan terlalu disedih-sedihin gitulah gitu. Oke, benar, berarti selagi ada waktu itu dinikmati. Kuncinya itu ya, Surya. Oke, selanjutnya Sabita. Oke, tadi fisik udah, mental udah. Nah, sekarang kalau dari saya itu kalau bisa teman-teman itu juga mengumpulkan niat dan yakin bahwa kita tuh sudah ada gambaran waktu masuk ke Fakultas Farmasi itu nanti setelah lulus kita mau jadi apa. Nah, nanti itu bisa menjadi dorongan kita untuk lebih semangat menjalani masa studi sebagai mahasiswa farmasi.
dan juga kalau bisa sih mulai mencicil materi-materi gitu ya, karena kan sudah banyak di luaran sana yang membagikan e-book farmasi, itu sudah mulai bisa dibaca-baca dan itu akan menjadi gambaran untuk teman-teman gimana sih mahasiswa farmasi itu yang dipelajari apa saja begitu. Lalu susah iya menurut saya, pasti karena ilmu farmasi ini sangat luas dan hektik juga iya, karena yang saya rasakan di tahun pertama itu kan kita juga wajib magang UKM, ikut organisasi, kepanitiaan dan lain-lain, itu pasti hektik. Jadi kita harus pintar-pintar membagi waktu, baik itu antara masa kuliah kita di jadwal-jadwal pembelajaran ataupun di kegiatan-kegiatan atau agenda di luar mata kuliah tersebut. Oke, berarti di semester 1-2 itu lebih gampangnya kita tuh masih banyak waktu ya buat main dibandingkan di semester 3 ini. Benar. Benar banget ya. Masih ada nyantai-nyantainya ya berarti semester 1-2 dan kita harus bersiap di semester 3. Mungkin buat adik-adik mahasiswa baru juga ini bisa dipersiapkan waktunya ya. Oke, selanjutnya aku mau pertanyaan keempat nih. Sebelumnya apa sih yang kalian ketahui tentang sarjana farmasi dan profesi apoteker yang seperti Sabita tadi sebutkan, cita-cita kita saat kita capek kita itu langsung ngelihat aku ingin jadi apoteker langsung atau gimana, itu bisa dijelaskan nggak kalian gimana tanggapannya? Oke, jadi untuk sarjana farmasi itu pastinya kita sebagai mahasiswa farmasi nanti setelah lulus, mungkin setelah menjalani masa studi sekitar 3,5 sampai 4 tahun, kita akan mendapatkan gelar sarjana farmasi dulu. Lalu nantinya kita perlu nih surat izin praktik apoteker, jadi kita harus melanjutkan ke pendidikan profesi apoteker hingga akhirnya kita sampai di ujian yang paling ditakuti gitu ya. Bener, ujian yang paling ditakuti. Iya, Bener jadi banget. ada UKAI, tapi sekarang namanya sudah ganti nih Kak, jadi UKM PPAI. Jadi Panjang itu ya namanya. iya, uji kompetensi mahasiswa program profesi apoteker Indonesia. Wow. Dan itu saya lihat kakak-kakak kita yang baru saja dan alhamdulillah semuanya Lulus 100% dari alhamdulillah. ujian tersebut. Dan aku berpikir aku bisa nggak ya kayak kakak-kakak itu. Tapi gini, kalau kakak-kakaknya bisa, tentunya kita juga pasti bisa. Karena kita kan di sini Amin. dari satu tempat yang sama, kita dididik sama-sama di sini. Tentunya kita semoga aja pasti bisa seperti kakak-kakaknya. Amin. 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 Oke, aku mau next pertanyaan, tapi nanti jawabnya gantian aja ya, Oh ya. biar cepet juga. Oke, aku mau tanya Surya deh, bagaimana kamu melihat peran apoteker dalam masyarakat menurutmu? Kalau aku sih menurutku peran apoteker dalam masyarakat itu sangat penting ya, karena kayak kita ke instalasi kesehatan aja gitu pasti selalu ada apotekernya kan. Dan kayak apoteker itu kerjanya bukan cuman jual obat atau kayak bikin obat, tapi kita juga konsultasi sama masyarakat terkait dengan mungkin tekanan darah atau apapun itu. Dan kayak peran apoteker itu sangat penting loh gitu, kayak bukan cuman berada di belakang aja, tapi kayak di depan juga kita mungkin tidak seberimpact dokter atau nakes yang lain, tapi tetap kita tetap punya peran yang penting gitu loh di masyarakat gitu. Iya benar banget, apalagi awalnya tuh mungkin masyarakat itu menilainya apoteker itu kerjanya di apotek dan mengurus tentang obat-obatan aja. Tapi ternyata setelah masuk di sini, di Fakultas Farmasi sini, itu tuh kita kayak lebih kompleks banget, mulai belajar dari ilmu-ilmu kedokteran juga, seperti Iya, ilmu benar. biomedik, kita mengetahui tentang penyakit, terus juga kita mengetahui apa aja obat yang harus diberikan, dan juga tentunya tanggung jawab seorang apoteker di sini besar banget. Karena kalau sampai kita salah memilihkan obat, wah itu Parah. sangat bahaya. Hubungannya dengan nyawa seseorang. Iya, hubungannya dengan nyawa seseorang. Jadi sama-sama pentingnya ya bagi nakes-nakes yang lainnya juga. Bahkan aku kayak setelah masuk farmasi itu kayak aku mikir kayaknya apoteker lebih susah deh dari dokter gitu. Iya, aku juga mikirnya gitu. Kayak kalau dokter kan itu ya penyakit terus mendiagnosa gitu, resep udah. Tapi kalau kita banyak lebih banyak banget
Benar benar. Bener, Dari akarnya. lebih kompleks Iya, menurut lebih aku. kompleks Semua juga. bidang digasin. Iya lagi. Iya, ada semua Bahkan bidang fisika pun tuh ada. Aduh. Iya. Iya, bener banget. Semuanya ada. Aku pikir tuh di farmasi kita tuh nge-skip fisika loh, Iya, pikirku. sama. Tapi ternyata Ketipu guys. ketipu dan itu gabungan farmasi fisika. Aduh, aku nggak Bener stres banget. itu ya. Aduh. Iya, bener banget. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih aku mau tanya ke Putu. Menurut Putu gimana sih kerennya fakultas farmasi ini dan kenapa harus farmasi? Oke, menurut aku ya kerennya dari farmasi ini tuh kayak kalian pernah nggak sih kepikiran kayak siapa sih yang ngebuat obat ini gitu? Siapa sih orang pinter mana, orang cerdas mana yang bisa membuat suatu produk yang bisa menyembuhkan suatu penyakit? Ya kan? Iya, iya, Dan- aku juga mikir gitu. Iya kan? Mm-mm. Terus aku kayak mikir kayak wah, apoteker nih bro gitu. Wih. Yang bikin obat tuh apoteker. Aku langsung kayak emang keren sih farmasi ini. Selain juga apa ya? Farmasi ini juga bener kan kata Surya tadi bekerja di belakang dan depan juga kan. Dan selain membuat obat itu kayak kita farmasi ini ya kita harus nguji banyak lah, ada quality apa sih namanya tuh Quality control. Iya, Quality quality control. control. Nah, itu. Terus juga pokoknya menurut aku tuh kerennya farmasi itu adalah apa ya, obat-obat yang dibuat, obat-obat yang disediakan itu harus dipastikan keamanannya. Dan itu tuh bisa apa ya, bisa menyembuhkan orang, kayak maksudku dari di mana lagi kita bisa apa ya dapetin suatu pekerjaan, di mana lagi kita bisa cari pekerjaan yang bisa membuat produk yang bisa menyembuhkan orang gitu loh. Iya, Jadi bener keren banget. menurut Tapi aku. itu juga nggak mudah karena ada Iya. beberapa ujinya, ada Bener uji klinik, banget. preklinik seperti itu. Benar banget. Itu panjang banget Panjang kalau untuk banget. jadi suatu produk itu sangat-sangat panjang dan pastinya nggak sebentar kan. Harus ada uji ini itu. Kalau ada yang kurang juga harus ada yang diperbaiki karena kan emang kita berurusan dengan nyawa orang ya, nyawa manusia. Jadi nggak apa ya, nggak cuma sekali coba, bikin ini campur ini jebret jadi kan nggak mungkin gitu Iya, nggak kan. Kita harus mungkin. ada uji-uji yang lain yang buat memastikan kalau obat itu aman buat manusia gitu. Iya, bener banget. Oke, aku mau next nih ya, pertanyaan selanjutnya. Ini bebas nih, buat ketiga-tiganya juga boleh. Oke. Apa sih harapan kalian yang diperoleh selama kuliah di farmasi? Siapa duluan? Silakan. Siapa dulu? Bebas, bebas, Putu siapa dulu, mau Putu siapa? dulu. Betul. Betul. Oke, yang aku harapin selama kuliah di farmasi ini yang pertama adalah aku apa ya, ilmuku kayak aku ngerasa dan aku sadar kalau misalkan ilmu kefarmasianku itu masih kurang gitu dan aku masih perlu banyak belajar di sini, apalagi tentang obat-obatan, terus penyakit ini bisa disembuhin sama obat apa, itu tuh aku masih kurang. Dan di sini aku berharap aku tuh bisa apa ya, belajar banyak gitu loh. Jadi kayak dari sini, dari perkuliahan ini di farmasi ini tuh aku berharap kayak aku lebih mengetahui banyak tentang obat-obatan. Jadi kalau misalkan ditanya sama bundaku atau keluarga lain, Kak ini tuh kalau sakit ini obatnya apa ya, aku tuh bisa jawab gitu loh. Jadi kayak menurut aku dengan cara kita bisa apa ya, jawab pertanyaan sesimpel itu, kita tuh udah bisa apa ya, bantu orang untuk sembuh gitu, paham kan maksud aku. Jadi aku harap ya dengan ilmu kefarmasianku tuh bisa bertambah sehingga aku bisa membantu banyak orang gitu. Jadi kayak kalau misalkan ada orang-orang yang konsul ke aku nggak sesat gitu intinya, nggak sesat ngasih obat yang salah gitu kan, berbahaya ya. Jadi dengan ilmu kefarmasian yang aku dapetin di sini, aku harap aku bisa membantu banyak orang yang sekiranya bingung tentang obat-obatan kayak gitu, tentang suatu penyakit yang harus diobatin sama obat apa sih kayak gitu. Amin. Amin. Amin ya. Tapi aku yakin ternyata nggak aku sendiri loh yang seperti itu. Kayak apa ya, di anggota keluargaku pun juga seperti itu. Meskipun kita masih semester 3 ya. Semester 3 kan ya memang benar kita belum tahu semuanya. Betul. Kita masih ilmu tentang farmasi itu kan masih belum maksimal ya. Terus ditanya aku sakit ini, obat apa yang cocok? Kan kita nggak bisa ngasih tahu. Bener, itu kan gak Jadi, enak ya perasaan itu. Jadi Iya gitu, jadi masih perlu belajar ya. bener. Kalau Surya gimana? Kalau aku sih harapannya kayak nggak cuman ilmu buat meracik obat aja yang bisa pelajarin, tapi juga ilmu kayak
konseling obat, pengetahuan tentang obat itu apa aja, kayak karena kan apoteker itu pasti kerjanya bukan cuma meracik doang, tapi kita juga pasti konsultasi dengan pasiennya, dengan penyakitnya apa. Dan harapanku itu aku keluar dari sini nanti aku tahu itu kayak penyakit ini obatnya pasti ini. Terus kayak ilmu konselingku ini bisa juga untuk jadi ke pasien itu aku mengerti kayak komunikasinya gimana, atau kayak gimana sih biar mereka itu tenang dan gak khawatir kalau obat ini tuh sebenarnya bahaya, ini gini nggak boleh gitu. Jadi kayak aku bisa konsultasi ke mereka kayak enggak loh, obat ini tuh penting sebenarnya dan kita nggak boleh lewat lah gitu, kita nggak boleh nggak minum atau kita nggak boleh takut dengan obat. Jadi ya gitu sih Oh ilmunya. ya, yang penting intinya itu kita bisa mengedukasi ya. Benar. Betapa pentingnya ketika orang sakit itu meminum obat, tapi nggak melulu semua tentang obat, tapi bisa dianjurkan dengan kepatuhan dan kerutinan Benar, minum benar. obat biar cepat sembuh. Kalau Sabita gimana harapannya? Ya, hampir sama seperti Putu dan Surya. Harapan saya waktu mengemban studi sebagai mahasiswa farmasi di Universitas Airlangga ini, saya bisa mendalami lebih lagi ilmu-ilmu farmasi yang begitu luas, dan istilahnya ibaratnya saya berada di semester 3 ini, kalau ditimbang ilmu kita itu di timbangan analitik masih 0,00 sekian. Masih kecil Masih banget ya. kecil banget ya. Jadi harapannya saya bisa belajar di sini untuk bisa memahami ranah-ranah ilmu kefarmasian, dan nantinya semoga menjadi lulusan yang unggul, kemudian bisa menerapkan ilmu-ilmu sains teknologi kefarmasian, farmasi komunitas, klinis dan komunitas, dan juga nantinya bisa mengimplementasikan pharmaceutical care untuk masyarakat. Amin, luar biasa sekali ya harapannya. Pasti di sini hampir sama semua. Oke. Semoga apa yang kita harapkan, semoga kita bisa menjadi apoteker yang luar biasa ya untuk Amin. masyarakat dan berguna tentunya. Amin. Oke, ini seru sih pertanyaannya. Aduh, apa tuh? Apa tuh? Ini mata kuliah apa yang menurut kalian paling seru dan juga paling sulit selama semester 1, 2, 3? Pasti aku udah nebak nih apa aja jawabannya. Banget ya? Ketebak banget apa sih? Oke, dari Surya dulu deh. Apa yang menurut kamu susah dan mudah? Mudah atau susah? Atau Dua-duanya. yang seru gitu? Dua-duanya. Bisa yang menurut kamu seru, matkul yang seru, dan juga matkul yang susah. Gak tahu ya, mungkin aku beda sendiri, tapi menurut aku itu matkul paling seru selama aku semester 1 sampai semester 3 itu kimia analisis praktikum. Menurutku itu seru banget. Seru banget. Wow. Wow, luar biasa. Memacu adrenalin ya. Memacu. Walaupun ya kita dapat nilai pasti kayak ya ngerti Iya, sendiri lah kan, tapi ya menurut aku kayak ngelihat orang hektik-hektik gitu kayak seru banget gitu loh. Tapi ya pasti susah juga, tapi ya seru, itu serunya. Dan yang kalau yang susah menurut aku apa ya? Wah, berarti gampang semua nih Kak Surya. Enggak sih, enggak. Sampai bingung yang susah apa. Farmasi fisik sih menurut aku. Oh, farmasi fisik farmasi semester fisik. 2. Enggak, 3 dong. Oh iya 3 ya? Tiga Iya, dong. Iya, semester farmasi 2 Semester 2 kimia kimia fisik. fisik. Iya. Oke, iya benar. Farmasi fisik, bener banget sih. Apalagi Sekali lagi ya. materi yang satu itu tuh. Apa itu? Apa itu? Topik yang satu itu tuh. Oh, yang itu. Aduh, aku nggak tahu lagi Aduh, topik apa ya apa tapi Supil. Itu tuh. Yang teori apa yang praktikum? Praktikum Oh, dong. praktikum. Oke. Tapi tentunya kalau kita belajar pasti bisa lah Bisa, ya, bisa, cuma bisa dilewati. Tapi kan tanggapan sendiri-sendiri kan juga beda masing-masingnya. Kalau ini deh, Sabita, gimana, apa yang paling susah dan apa yang paling mudah? Surprisingly sama kayak Surya ya. Jadi Sama? sulit dan seru itu hal yang berbeda, tapi bisa disatukan sama mata kuliah kimia analisis praktikum. Jadi ya serunya kita menebak suatu zat yang kita tidak tahu itu zat apa, kita disuruh untuk menebak senyawanya apa dan gugus fungsi yang terkandung dalam senyawa itu apa saja. Dan hektik pasti di dalam lab itu kita rebutan pelarut, Iya, Aduh, iya ngantri bener-bener. di lemari Reagen, asam antri gitu. Dan Ngantri penangas air. Iya. Ngantri di penangan iya, saya. dan waktu itu yang bikin susah kalau kita salah menebak ya nilainya pasti kecil gitu. Iya, bener banget. iya benar banget.
Ya mungkin itu. Kalau mata kuliah yang aku suka itu sejauh ini farmasi praktis. Wih, keren, terkait keren, keren. komunikasi ya Benar. berarti. Kalau Putu gimana? Oke, kalau aku sendiri, kalau menurut aku mata kuliah yang seru itu mungkin beda sama Apa tuh? Bi- Apa tuh? Apa Seru ya. tuh? Menurut aku tuh yang seru itu farmakologi praktikum. Oh, iya. Iya seru, itu seru itu. itu serunya itu kenapa? Karena kita kan belum pernah ya. Iya, benar. Kita belum pernah sama sekali buat apa namanya melakukan kayak handling mencit, Iya. tikus. Itu kayak pertama kalinya kita megang jarum juga. Dan di farmakologi itu apa ya? Awalnya aku takut, aku kira kayak aduh ini semenyeramkan itu, tapi ternyata pas aku lihat kayak ih kok mencitnya kok lucu ya. Iya, lucu. Ini aku doang yang mikir apa enggak? Apa kalian juga sih? Iya, aku juga mikir gitu. Lucu-lucu ngeselin sih. Karena kan itu ya pada lincah. Lucu-lucu, iya, benar. Jadi kayak aduh kok lucu banget ya, bahkan tikus pun tuh sebenarnya lucu walaupun labnya agak bau ya say, agak Iya, bau. iya benar. Bau Nah, tikus. tapi kayak menurut aku serunya itu karena kayak itu apa ya, pertama kali kita ngelakuin hal itu, terus kita mainan sama binatang, habis itu juga praktikumnya pun juga sebenarnya nggak yang susah-susah banget menurut aku, karena kebanyakan nganggur nggak sih, yang kayak lokomotor Iya, gitu, kita harus Mantengin doang. mantengin tikusnya atau mencitnya buat jalan-jalan di box itu kan. Jadi kayak menurut aku serunya adalah kayak karena itu apa namanya, pertama kali kita ngelakuin itu, kita mainan sama hewan, wis mainan. Kalau yang susah ya, kalau tersusah menurut aku itu sejauh ini kimia organik. Iya, benar. Tidak salah. Tidak salah, tapi itu juga jawaban yang benar. Dimana itu ada tingkatannya juga. Iya, bener banget. Aku nggak tahu kenapa ya, kayak aku tuh nggak bisa mengerti dan memahami itulah materi-materi itu. Aku nggak tahu kenapa, dan aku setiap ngelihat orang yang bisa kimia tuh kayak profesor, tolong ajarin aku please. Suhunya nih bos gitu, kayak please ajarin aku, karena walaupun susah aku juga pengen bisa gitu loh. Karena kayak ya menurut aku tuh rumit, kayak maksudnya kayak apalagi kita misalkan reaksi ini sama ini nanti hasilnya apa, itu kayak kan nggak bisa ngawur ya gitu. Iya. Iya kan, jadi itu sih menurut aku. Lebih enakan kiman ya, kalau kan enak kalau reaksi ini reaksi ini Iya ketemu. kan, Tapi kalau kelihatan. kimia organik, Aduh, padahal kita tuh di SMA diajari kimia, benar. benar. Tapi di sini lebih kompleks seakar-akarnya. Bener banget. Bener-bener kayak apaan sih ini, kayak apa, aduh nggak pusing. bisa, Di susah. semester satu ya, semester 2 Dua, kita dua. dapat kimor 1, semester 3 kita dapat kimor 2, nanti naik semester dapat kimor ada lagi Kimor nggak sih? nggak tahu deh. Nggak tahu deh. Selanjutnya. Kimor selanjutnya kita tunggu next kimor selanjutnya. Apalagi Kimor 1 sama Kimor 2 itu kan saling berhubungan. Kalau Kimor 1 nggak bisa, ya Kimor 2 nggak bisa. Jadi Iya. kayak, aduh gimana nih, aku nggak bisa keduanya nih, gimana nih? Bahaya ini. Oke, tapi nggak apa-apa sih Putu. Kan tiap orang juga punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kan kita juga nggak mungkin kalau dengan kemampuan semua bisa menguasai itu hebat. Tapi kalau kita kapasitasnya semampunya seperti ini ya mau gimana lagi. Iya, Yang penting kita udah belajar, kita udah berusaha semaksimal mungkin. Benar-benar. Oke. Next pertanyaan ya. Oke. Kalian ini ikut organisasi atau kepanitiaan nggak? Nah, gimana sih cara kalian menyeimbangkan antara kuliah yang hektik banget ini dengan kegiatan kampus atau organisasi yang kalian ikuti? Oke. Bebas, mau siapa yang mau jawab? Oke, paling sibuk Surya nggak sih? Iya deh. Kayaknya semua kepanitiaan ada deh. Wah. Iya nggak sih Surya? Iya ya. Iya, sumpah. Aku kayak kamu ada gitu. Kalau aku organisasi kayaknya belum ada sih. Aku belum, tapi kepanitiaan aku ikut. Ya lumayan sih, lumayan banyak. Tapi ya cara aku untuk bagi waktunya sih, kan biasanya kepanitiaan itu di weekend ya. Jadi kayak mungkin ada juga yang di weekdays, tapi ya mungkin ya pasti utamain akademik kita dulu. Tapi ya kalau nanti udah selesai ya kita bisa ngerjain apa yang harus kita lakukan di panitiaan atau organisasi gitu. Manajemen waktunya pasti sulit, tidak sulit, tapi ya pasti kalau emang lagi bentrok itu bakal susah banget. Dan ya kita harus memilih juga mana kepanitiaan atau organisasi yang bisa mendukung kita atau kayak yang tidak bentrok dengan apa yang kita kerjakan, jadi fokus kita. Jadi ya bagi manajemen waktunya sih sebenarnya bisa-bisa aja,
Tapi ya harus dipilih juga, jangan ngikutin semua kepanitiaan, nggak mungkin kan. Iya, iya benar. Ya harus dipilih juga mana yang berkorelasi dengan apa yang kita kerjakan sekarang gitu. Oke. Kalau Sabita apa aja nih? Ya, jadi untuk menyeimbangkan antara kegiatan kita selama berkuliah istilahnya di bidang akademik dan juga kegiatan-kegiatan organisasi ataupun kepanitiaan. Jadi seperti yang disampaikan Surya tadi, yang penting adalah manajemen waktu. Sebenarnya setiap orang itu memiliki cara dan strateginya sendiri-sendiri berbeda-beda mengenai manajemen waktu ini, dan sebenarnya ini bisa dilatih begitu dan juga mungkin terbiasa juga berpengaruh tentang manajemen waktu ini. Jadi saya tidak akan menjelaskan panjang lebar mengenai manajemen waktu karena kan teman-teman punya caranya masing-masing dan mungkin akan nyaman dengan caranya masing-masing itu. Lalu setelah manajemen waktu kita bisa membuat kelas prioritas. Kayak tadi kita prioritaskan apa dulu, akademik atau organisasi. Ya mungkin kita lihat posisi kita dulu di agenda atau di jadwal akademik itu seperti apa, lalu posisi kita di suatu organisasi atau kepanitiaan tersebut. Jadi intinya jangan terlalu memforsir diri kita. Jadi kita harus pintar-pintar membagi waktu kayak gitu. Nah, ya benar banget. Kalau Putu gimana? Kalau aku sendiri tuh caraku aku selalu bikin to-do list. Jadi aku kayak bikin catatan kecil buat apa aja sih yang harus aku lakuin gitu. Dan aku selalu ngedata dan aku tuh kalau misalkan ngerjain kan ada beda kan tugas organisasi atau kepanitiaan sama tugas perkuliahan. Nah, aku lihat nih kalau misalkan tugas perkuliahan aku udah selesai, misalkan satu, terus sisanya tuh tenggatnya masih lama. Sedangkan di tugas organisasi atau kepanitiaan itu masih ada tenggat yang lebih mepet gitu loh daripada tugas perkuliahan, ya aku selesaiin yang tugas organisasi atau kepanitiaan gitu. Jadi caranya aku ya gitu, aku lihat di to-do list yang udah aku bikin mana deadline yang lebih deket, aku selesaiin dulu. Susah gampang pokoknya intinya deadline-nya deket aku selesaiin dulu. Habis itu juga tetap kalau misalkan ada nabrak antara kelas sama entah rapat organisasi atau kepanitiaan itu aku pasti selalu ngutamain kelas. Tapi kalau emang memungkinkan untuk 2 device ya nggak apa-apa. Tapi itu agak susah ya buat Iya. bagi konsentrasinya gitu. Benar, Jadi benar, lebih benar. baik buat izin apa namanya di kepanitiaan. Aku sih lebih baik izin di kepanitiaan atau organisasinya karena mereka juga orang-orang di sana juga pasti paham gitu loh kalau misalkan emang prioritas kita di sini ya belajar gitu. Jadi nggak mungkin dimarah sih sama apa namanya kakak-kakak atau teman-teman yang di organisasi dan kepanitiaan kayak gitu. Iya, benar banget. Berarti kalian ini keren ya, bisa menyeimbangkan antara kuliah dan juga kepanitiaan ataupun organisasi. Soalnya ada beberapa yang nggak memilih untuk ikutan karena udah ngerasa capek dengan kuliah, ditambah praktikum dan juga laprak 24/7 yang harus benar-benar siap. Belum lagi belajar, persiapan UTS dan ujian-ujian pretest ataupun itu. Pasti kalian juga ngerasain itu, tapi kalian hebat bisa mengatur semuanya. Luar biasa. Oke. Ini aku mau tanya satu orang aja nih. Siapa ya enaknya? Sabita. Bagaimana sih Sabita kamu mengatasi kesulitan belajar yang mungkin muncul? Apalagi kalau ditambah mungkin kepanitiaan ya, ada rapat. Kayak mestinya kayak konsentrasi itu terpecah ya, gampang ke distract gitu loh. Betul, Gimana sih kamu itu? Oke, kesulitan belajar ini memang sering saya alami ya. Karena setiap ada materi baru, tiba-tiba dosen menampilkan sebuah slide PPT yang isinya tidak saya pahami sama sekali. Jadi saya usahakan waktu mata pembelajaran tersebut, saya mendengarkan penjelasan dari dosen. Baru nanti setelah jam mata kuliah tersebut, saya sempatkan waktu untuk review sedikit dan juga membuat catatan kecil. Jadi saya rasa waktu kuliah ini di Fakultas Farmasi, apalagi mata kuliahnya itu kalau kita menerapkan mencatat semuanya itu kayaknya nggak cukup gitu ya, dan Nggak cukup. nggak nyampe gitu. Jadi lebih baik kita dengarkan penjelasan dari dosen, nanti setelahnya kita bisa mungkin mencari literatur dari buku-buku lain, kemudian kita bisa belajar hal baru. Itu saya sering lihat di YouTube gitu ya, atau di sosial media lain itu banyak sekali
apoteker-apoteker di luar sana, mahasiswa farmasi, baik itu dari universitas di dalam negeri maupun luar negeri, itu biasanya membuat misal contoh video komunikasi dengan pasien, kemudian contoh praktikum-praktikum farmasetika dan lain-lain, itu banyak sekali yang sudah membuat animasi-animasi yang sekiranya mudah difahami oleh teman-teman, kayak gitu. Oke. Terima kasih ya tipsnya Sepita. Oke, aku selanjutnya pertanyaan buat Surya nih ya. Apa sih Surya tips kamu untuk bisa survive selama berkuliah di farmasi ini? Tipsnya itu yang paling pertama adalah mendengarkan pada saat kuliah, fokus, jangan Fokus. Tidur. jangan tidur, Tapi dan kalau kurang tidur kan ngantuk di kelas. Record. record. Oke, lanjut. Dan ya sebisa mungkin sempetin waktu kalau di rumah itu selain ngelaprak pasti untuk review apa yang dipelajarin di kuliah, dan kalau ujian jangan mepet-mepet belajarnya, jangan SKS karena materi itu sangat banyak, pasti nggak cuma 5 PPT pasti lebih. Oh, Dan Iya, satu benar, PPT itu nggak mungkin cuma 10 slide, pasti 50 lebih, 100 lebih. 100 lebih. Jadi harus belajar at least 1 seminggu sebelum gitu, atau 3 hari juga sepertinya masih bisa kekejar. Terus sebisa mungkin cari temen yang bisa diajak belajar bersama, belajar kolaborasi bareng lah gitu. Jangan cuma sendiri doang, atau karena pasti setiap orang pasti bisa burn out, dan kadang pelarian kita itu ke teman kita. Jadi kita harus menemukan apa yang bisa membuat kita itu semangat dalam belajar. Terus kayak ya tetap semangat, jangan sedih. Oke, benar banget Surya. Jadi kita penting ya peran teman di sini. Bener Kita harus banget, penting. tapi kan yang ditakutkan itu ada teman yang kayak menusuk dari belakang itu, aduh takut banget. Tapi Jangan sejauh gitu ini ya. jarang ada ya. Iya. Alhamdulillah di sini teman-teman semuanya baik-baik semua. Baik-baik. Terus peduli juga semuanya. benar. Alhamdulillah. Jadi saling bisa membantu satu sama lain. Pertanyaan terakhir untuk podcast kali ini aku berikan ke Putu ya, nggak apa-apa kan? Oke. Oh, aku takut deh. Susah nggak? Enggak kok. Mudah. Ada hitungannya nggak? Gimana? Ada hitungannya nggak? Enggak perlu ya. Oke, Putu. Berikan tips dan pesan buat anak-anak SMA atau SMK di luar sana yang berminat untuk masuk ke dunia farmasi atau jurusan farmasi ini. Oh wow, oke. Tips untuk teman-teman SMA yang masih SMA itu, guys, belajar yang bener sumpil. Kayak maksudku gini, kan kita untuk masuk ke sini kan ada banyak jalur, ya kan? Contohnya kayak ada SNBP. Di SNBP ini kan kita perlu nilai rapot ya. Iya. Nah, itu kalau misalkan teman-teman mau nganggurnya lebih lama nih daripada yang kita SNBT dan Mandiri, itu bisa tuh teman-teman buat dikonsistenin lah nilainya gitu. Jadi kayak rajin belajar, habis itu juga pertahanin nilai, karena kalau emang mau SNBP juga itu kan perlu. Terus juga kalau bisa itu juga aktif di SMA, kayak entah ikut lomba atau organisasi, siapa tahu bisa kayak Kak Sabita ini kan. Kak Bita ini mengajukan sertifikat untuk di jalur SNBP. Nah, kayak gitu. Terus juga tapi teman-teman juga jangan lengah gitu. Maksudnya dalam artian walaupun teman-teman udah belajar di maksudnya materi-materi SMA, tetap juga dipersiapkan untuk SNBT, karena apa ya, kita kalau aku pribadi itu selalu kayak memikirkan ke depan apa yang buruk yang bisa kayak kita apa ya cegah gitu loh. Kalau misalkan itu terjadi, kayak misalkan amit-amit SNBP nggak lolos, berarti kan masih ada tes SNBT kan. Nah, teman-teman bisa mulai dicicil untuk pelajarin materi-materi SNBT biar teman-teman tuh persiapannya lebih matang lagi gitu kan. Nah, kalau misalkan nanti di SNBT juga amit-amit nggak lolos, berarti kan teman-teman harus ke Mandiri nih. Nah, di Mandiri itu teman-teman harus mengulas kembali materi-materi yang di SMA. Nah, teman-teman, itu aku mau kasih beberapa cara sih. Kalau aku yang aku pakai itu waktu di Mandiri, aku ada 3 cara. Yang pertama itu review panjang. Nah, review panjang ini aku pakai buat materi-materi yang sekiranya
kayak aku lupa atau emang nggak paham dari awal, jadi aku harus mengulik lebih dalam lagi di materi ini dengan cara aku biasanya nonton YouTube, terus juga buka banyak literatur di Google, kan sekarang udah banyak juga. Jadi ya caraku itu review panjang itu namanya, aku namain. Terus yang kedua adalah review pendek, yang dimana ini untuk materi-materi yang sekiranya teman-teman itu udah paham tapi ada yang lupa gitu kan, biasanya kayak sering lupa di rumus mungkin, atau di beberapa kayak pengertian-pengertian, ya itulah pokoknya. Jadinya review pendeknya ini teman-teman bisa baca catatan teman-teman, atau mungkin coba-coba sedikit-sedikit latihan soal juga bisa. Nah terus yang terakhir itu latihan soal. Nah latihan soal ini gabungan dari udah review panjang sama review pendek ini. Jadi setelah kita udah banyak dapetin materi, kita kan berarti udah paham dan ingat gitu ya. Jadi kita bisa coba nih diuji di latihan soal ini. Apakah kita masih ingat, apakah kita masih paham. Terus juga latihan soal ini juga bisa bikin kita bisa ngatur waktu dalam pengerjaan. Karena kan di tes mandiri sendiri itu ada waktunya dalam mengerjakan. Jadi itu sih yang menurut aku tips buat mempersiapkan diri untuk masuk di farmasi ini untuk anak-anak SMA kayak gitu. Luar biasa, sangat detail banget ya Kak Putu. Terima kasih banyak ini atas tips-tipsnya, sangat berguna tentunya buat anak-anak SMA atau SMK di luaran sana yang berminat dimasuk Fakultas Farmasi atau mungkin di Fakultas Farmasi Universitas Airlangga ini. Sangat keren. Oke. Baik, terima kasih ya kepada Sabita, Surya, dan juga Putu yang telah meluangkan waktunya untuk podcast kali ini. Iya. Dan juga terima kasih kepada Sobat Pedia yang sudah mendengarkan podcast ini dari awal hingga akhir. Saya selaku host mewakili teman-teman yang lain juga mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan mohon maaf bila ada kekurangan. Kami harap pada episode kali ini tentunya dapat memberikan wawasan dan juga motivasi bagi teman-teman semuanya, apalagi di teman-teman mahasiswa farmasi, Fakultas Farmasi, mungkin di Fakultas Farmasi Unair ataupun Fakultas Farmasi di universitas-universitas lainnya. Tentunya dengan podcast kali ini semoga bisa menambah semangat kita ya untuk menjalani dunia perkuliahan di Amin. Fakultas Farmasi ini. Amin. Baik, saya selaku host pamit undur diri. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye bye.